Saya akan menjelaskan tentang analisis sinergi prosesor dan RAM dalam multitasking. Yang pertama, analogi dasar. Kita bisa menganalogikannya dengan otak dan meja kerja. Untuk memahami cara kerja komputer, kita bisa menggunakan analogi sederhana. Seperti CPU adalah otak yang berpikir dan mengeksekusi perintah. Sedangkan RAM adalah meja kerja, tempat data diletakkan agar mudah dijangkau oleh otak. Dan SSD atau HDD adalah lantai atau gudang, tempat penyimpanan permanen yang luas tapi lambat diakses. Yang kedua, mengapa RAM sangat penting? RAM bisa dijadikan jembatan kecepatan. CPU bekerja sangat cepat, jauh melampaui kecepatan SSD. RAM hadir sebagai area transit agar CPU tidak perlu menunggu lama mengambil data dari penyimpanan permanen. RAM juga dapat diakses secara instan. Saat menggunakan aplikasi berat, data digelar di atas RAM sehingga CPU bisa berpindah antar instruksi secara instan tanpa jeda pemuatan ulang. Yang ketiga, masalah ketidakseimbangan atau bottleneck. Skenario A, RAM kecil plus prosesor kuat, seperti meja kecil plus otak jenius. Gejalanya, prosesor punya banyak tangan, untuk bekerja, tapi tidak ada ruang di meja atau RAM untuk menaruh data. Proses, sistem sistem terpaksa menggunakan SSD sebagai meja darurat atau sweeping atau pegging. Dampaknya terjadi stuttering atau patah-patah aplikasi not respond atau bahkan crash saat berpindah jendela. Skenario B, RAM besar plus prosesor lemah, seperti meja luas plus otak lambat. Gejalanya, Anda bisa membuka sangat banyak tab atau aplikasi sekaligus tanpa kehabisan ruang. Proses, data sudah tersedia di RAM, tapi CPU tidak cukup cepat untuk menyelesaikan antrian kalkulasi yang panjang. Dampaknya, waktu pemuatan atau loading aplikasi yang sangat lama. Proses reader melambat, dan transisi antar aplikasi terasa berat. Yang keempat, sinergi yang ideal. Performa terbaik hanya tercapai saat terjadi keseimbangan. Sinergi sinergi ideal adalah jumlah core atau thread prosesor mampu menangani beban kalkulasi, sementara kapasitas RAM cukup luas untuk menampung seluruh data aplikasi tanpa perlu menggunakan penyimpanan permanen. Hasilnya, pengalaman multitasking yang responsif, perpindahan aplikasi yang instan, dan operasional sistem yang lancar tanpa hambatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evaluasi strategi penyimpanan data SSD versus HDD. Perkembangan teknologi penyimpanan data telah menghasilkan dua media utama yang umum digunakan, yaitu SSD dan HDD, atau Solid State Drive dan Hard Disk Drive. SSD menggunakan teknologi memori flash tanpa komponen mekanis, sedangkan HDD masih mengandalkan piringan magnetik yang berputar serta head mekanis untuk membaca dan menulis data. SSD memiliki keunggulan utama pada kecepatan akses data yang sangat tinggi. Waktu akses latensi pada SSD jauh lebih rendah dibandingkan dengan HDD karena tidak memerlukan pergerakan yang mekanis. Hal ini memungkinkan proses booting sistem operasi berlangsung lebih cepat, proses instalasi dan pembukaan aplikasi menjadi lebih responsif, serta transfer data berukuran kecil dapat dilakukan secara efisien. Sistem operasi secara aktif melakukan banyak operasi baca dan tulisan berukuran kecil, sehingga penggunaan SSD ini sebagai media penyimpanan OS akan memberikan peningkatan performa yang sangat signifikan. Sebaliknya, HDD menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dengan harga per gigabyte yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan SSD. Meskipun kecepatan aksesnya lebih rendah, HDD tetap memadai untuk menyimpan data statis seperti foto, video, dokumen arsip, dan file multimedia lainnya yang tidak membutuhkan akses cepat secara terus-menerus. File jenis ini umumnya diakses secara berurutan, sehingga keterbatasan kecepatan HDD tidak terlalu
berdampak signifikan terhadap pengguna. Oleh karena itu, skema penggunaan SSD untuk sistem operasi dan aplikasi utama serta HDD untuk penyimpanan data statis dianggap sebagai konfigurasi yang paling efisien untuk saat ini. Konfigurasi ini memanfaatkan keunggulan masing-masing perangkat secara optimal. SSD digunakan untuk tugas yang membutuhkan kecepatan tinggi dan responsivitas, sementara HDD digunakan untuk kebutuhan kapasitas besar dengan biaya yang rendah. Dari segi kecepatan loading program, penggunaan SSD sebagai media sistem operasi memberikan dampak yang sangat signifikan. Proses booting komputer menjadi lebih cepat karena file sistem dapat diakses hampir secara instan. Selain itu juga, aplikasi yang terinstall pada SSD akan terbuka lebih cepat dibandingkan jika diinstal pada HDD. Dari sisi efisiensi biaya perakitan, kombinasi SSD berkapasitas sedang dengan HDD berkapasitas besar menghasilkan keseimbangan antara performa dan anggaran. Jika seluruh sistem hanya menggunakan SSD berkapasitas besar, biaya perakitan akan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, jika menggunakan HDD, biaya memang lebih murah, tetapi performa sistem secara keseluruhan akan menurun. Dengan strategi kombinasi ini, pengguna memperoleh performa tinggi pada aspek yang paling krusial tanpa harus mengeluarkan biaya yang berlebihan untuk kapasitas penyimpanan yang tidak memerlukan kecepatan yang tinggi. Dengan demikian, konfigurasi SSD untuk sistem operasi dan HDD untuk penyimpanan data statis merupakan solusi yang rasional dan ekonomis untuk saat ini. Strategi ini memberikan peningkatan performa yang nyata dalam hal kecepatan loading dan respons sistem, sekaligus menjaga efisiensi biaya dalam proses perakitan komputer. Kritik terhadap pemilihan power supply unit. Menganalisis resiko teknis dan dampak jangka panjang jika seorang pengguna lebih memprioritaskan komponen berperforma tinggi seperti VGA canggih, tetapi menggunakan PSU abal-abal tanpa sertifikasi yang jelas. Power supply unit memang sering disebut sebagai jantung komputer karena berfungsi menyalurkan dan menstabilkan daya ke seluruh komponen seperti motherboard, prosesor, RAM, dan VGA. Jika pengguna lebih memprioritaskan komponen berperforma tinggi, tetapi menggunakan PSU abal-abal tanpa sertifikasi yang jelas, maka terdapat beberapa risiko teknis dan dampak jangka panjang, yaitu 1. Risiko teknis. Tegangan yang tidak stabil. PSU murah sering tidak mampu menjaga kestabilan tegangan. Lalu overheating. PSU tanpa standar kualitas biasanya memiliki efisiensi rendah dan sistem pendingin yang buruk. Lalu, tidak ada proteksi keamanan seperti over voltage protection, overcurrent protection, dan short circuit protection. PSU abal-abal sering tidak memiliki proteksi yang lengkap. Jika terjadi lonjakan listrik, bahkan bukan hanya PSU yang rusak, tetapi bisa merusak motherboard, VGA, dan storage. 2. Dampak jangka panjang. Kerusakan komponen mahal. Menggunakan VGA canggih tetapi PSU berkualitas rendah sangat berisiko. Jika PSU gagal, maka komponen mahal seperti VGA dan motherboard bisa ikut rusak. Lalu, penurunan umur komponen. Daya yang tidak stabil dalam jangka panjang dapat mempercepat degradasi kapasitor dan sirkuit pada motherboard serta VGA. Lalu, risiko kehilangan data. Jika PSU mati mendadak saat sistem berjalan, file atau sistem operasi bisa korup. Lalu, mengapa sertifikat 80 plus sangat krusial? Sertifikasi seperti 80 plus menunjukkan bahwa PSU memiliki tingkat efisiensi minimal 80% dalam mengonversi daya listrik dari PLN menjadi daya yang digunakan komputer. Kesimpulannya, memasang VGA berperforma tinggi tanpa didukung PSU berkualitas adalah ketidakseimbangan sistem yang berisiko tinggi. PSU bukan sekedar pelengkap, tetapi fondasi kestabilan dan keamanan seluruh sistem komputer. Sertifikasi seperti 80 plus menjadi faktor krusial karena menjamin efisiensi, kualitas, dan perlindungan daya dalam jangka panjang.
Analisis manajemen thermal dan stabilitas sistem. Analisis mengapa manajemen suhu menjadi sangat krusial ketika komputer digunakan untuk tugas berat seperti overclocking atau rendering video. Bagaimana peran desain casing dalam mendukung fungsi pendinginan tersebut untuk menjaga stabilitas komponen internal. Manajemen thermal adalah faktor krusial dalam menjaga performa dan umur panjang komputer. Ketika sistem digunakan untuk tugas berat seperti overclocking atau rendering video, beban kerja CPU dan GPU meningkat drastis. Peningkatan beban ini menyebabkan konsumsi daya naik dan otomatis menghasilkan panas yang lebih tinggi. 1. Mengapa manajemen suhu sangat krusial? A. Peningkatan konsumsi daya dan panas. Saat overclocking, frekuensi dan tekanan prosesor dinaikkan melebihi standar pabrik. Hal ini menyebabkan produksi panas meningkat signifikan, konsumsi daya lebih besar, dan resiko thermal throttling. Pada rendering video, CPU dan GPU bekerja pada 90-100% load dalam waktu yang lama. Tanpa pendinginan optimal, sistem dapat menjadi tidak stabil, bisa terjadi crash, komponen cepat aus. B. Thermal throttling. Jika suhu melewati batas aman, sistem akan menurunkan performa secara otomatis untuk mencegah kerusakan. Akibatnya, rendering lebih lama, performa gaming menurun, overclock tidak efektif. C. Kerusakan jangka panjang. Suhu tinggi secara terus-menerus dapat mempercepat degradasi silikon pada CPU ataupun GPU. Dapat merusak kapasitor motherboard dan mengurangi umur SSD dan VRM. Dengan kata lain, suhu yang tidak terkontrol menurunkan stabilitas dan keandalan sistem. 2. Peran sistem pendingin. Sistem pendingin meliputi heatsink dan fan, liquid cooling, thermal paste berkualitas, fan tambahan untuk airflow. Fungsinya untuk membuang panas dari komponen utama dan menjaga suhu tetap dalam batas aman. 3. Peran desain casing dalam stabilitas sistem. Casing bukan hanya kotak pembungkus, tetapi bagian penting dari sistem pendingin. A. Airflow. Desain casing yang baik memiliki ventilasi depan dan belakang, posisi fan intake dan exhaust yang optimal, ruang internal yang tidak sempit. Aliran udara yang baik membantu udara panas cepat keluar, udara dingin masuk secara konsisten, menghindari penumpukan panas di dalam casing. B. Manajemen kabel. Casing modern menyediakan jalur manajemen kabel di belakang motherboard. Kabel yang berapi tidak menghambat airflow dan dapat membantu sirkulasi udara yang lebih lancar. C. Dukungan untuk radiator dan fan tambahan. Untuk overclocking dan rendering berat, casing idealnya mendukung pemasangan radiator 240 mm atau 360 mm. Memiliki beberapa slot fan depan, atas, dan belakang, menggunakan panel mesh untuk ventilasi maksimal. D. Material dan struktur. Material casing seperti baja atau aluminium membantu menyerap dan menyebarkan panas lebih baik dibanding casing tipis berkualitas rendah. Kesimpulannya, manajemen suhu menjadi sangat krusial dalam tugas berat karena panas berlebih dapat menyebabkan thermal throttling, crash sistem, dan kerusakan jangka panjang pada komponen. Sistem pendingin yang baik harus didukung dengan casing dengan airflow optimal, ventilasi cukup, serta manajemen kabel yang rapi. Tanpa manajemen thermal yang tepat, performa tinggi tidak akan stabil dan umur komponen akan jauh lebih pendek.